Timnas Indonesia lolos ke babak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan berada di grup neraka bergabung dengan Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Timnas Indonesia memulai kiprahnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia saat bertandang ke markas Arab Saudi. Tuan rumah Arab Saudi tentu menjadi unggulan di laga ini. Bukan tanpa alasan, selain karena bermain di kandang, Arab Saudi juga memiliki pemain yang lebih berpengalaman dibanding Indonesia. Dari segi pertemuan kedua tim, Arab Saudi juga lebih unggul dari Indonesia. Arab Saudi memulai laga dengan percaya diri, namun Indonesia memanfaatkan dengan serangan balik. Sandy Walsh buat seisi stadion terdiam setelah sepakannya merobek gawang Arab Saudi. Arab Saudi coba tingkatkan intensitas serangan. Pada extra time babak pertama, Musab Al-Juair cetak gol ke gawang Indonesia. Di babak kedua, kedua tim bermain saling menyerang, namun tidak ada lagi gol tercipta. Anak asuh Roberto Mancini gagal meraih poin penuh di kandang, sementara Indonesia meraih 1 poin di kandang Arab Saudi. Di laga kedua, timnas Indonesia menghadapi tim kuat lainnya Australia di Gelora Bung Karno. Australia datang dengan kekuatan penuh, namun dengan hasil kekalahan dari Bahrain. Bermain di kandang Indonesia tampil dengan percaya diri. Anak asuh STY tampil menyerang di awal laga, namun Marcelino dan kawan-kawan masih kesulitan. Australia mencoba dengan umpan-umpan panjang, dengan memanfaatkan tinggi pemain, namun belum berbuah gol. Hingga laga berakhir, tidak ada gol tercipta. Dengan hasil ini, Indonesia meraih 2 poin dari 2 laga. Di laga ketiga, timnas Indonesia bertandang ke markas Bahrain. Indonesia bertekad meraih 3 poin pertamanya saat menghadapi Bahrain. Tuan rumah Bahrain tentunya ingin meraih poin penuh. Di awal laga, kedua tim saling menyerang. Namun seisi stadion bergemuruh saat Jassim Marhon merobek gawang Martin Paes pada menit 15. Indonesia merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Terbukti pada extra time babak pertama, Orat Mangun cetak gol untuk Indonesia. Babak pertama berakhir dengan skor 1-1. Di babak kedua, kedua tim bermain saling menyerang, Indonesia lebih mendominasi. Lapis Strike membawa Indonesia unggul 2-1 pada menit 74. Saat laga akan berakhir dan kemenangan Indonesia sudah di depan mata, wasit berkata lain. Waktu tambahan 6 menit yang diberikan ofisial tidak digubris wasit utama. Ahmad Alkap selaku wasit tetap melanjutkan pertandingan. Hingga Bahrain cetak gol pada menit ke-9 babak tambahan. Indonesia harus puas bermain imbang 2-2. Keputusan wasit Alkap itu pun banyak menuai kritikan, termasuk datang dari pelatih Indonesia Sintayong yang merasa Indonesia dicurangi. Di laga keempat, Indonesia bertandang ke markas Cina. Cina merupakan penghuni dasar klasemen. Di atas kertas Indonesia harusnya mampu meraih poin penuh saat menghadapi Cina. Namun tuan rumah Cina tidak bisa dianggap remeh. Tim tirai bambu bertekad meraih poin penuh di depan pendukungnya sendiri. Di awal laga, Indonesia tampil mendominasi. Namun Indonesia harus kebobolan pada menit 21 setelah Abduele cetak gol dengan memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia. Sebelum laga usai, Cina unggul 2-0 setelah sepakan Zhang Yuning pada menit 4 tak mampu ditepis Martin Paes. Di babak kedua, Indonesia meningkatkan intensitas serangan. Namun Indonesia baru mampu perkecil tertinggalan pada menit 86 lewat aksi Tom Haye. Kalah 2-1, langkah Indonesia semakin sulit untuk berlaga di Piala Dunia. Di laga kelima, Indonesia bertemu pemuncak klasemen Jepang di Gelora Bung Karno. Di atas kertas, Jepang tentu menjadi unggulan di laga ini. Selain karena berada di puncak klasemen, pemain Jepang rata-rata bermain di liga top Eropa. Di awal laga, Indonesia bermain agresif. Beberapa peluang pun tercipta.
Namun sayang, penyelesaian akhir yang kurang maksimal tak berbuah gol. Jepang unggul 1-0 setelah Justin Hubner melakukan gol bunuh diri. Minamino cetak gol kedua Jepang pada menit 40. Babak pertama usai dengan keunggulan Jepang 2-0. Di babak kedua, Indonesia masih kesulitan tembus pertahanan Jepang. Jepang mampu menambah 2 gol lagi di babak kedua melalui Morita dan Sagawara. Hingga laga berakhir, Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor 4-0. Dengan kekalahan ini, Indonesia berada di dasar klasemen sementara. Timnas Indonesia pun banyak menuai kritikan, tak terkecuali pelatih kepala Sintayong. Bahkan pengamat sepak bola Bung Towel terang-terangan meminta Sintayong mundur dari kursi pelatih Indonesia. Kekalahan dari Jepang dan Cina membuat Indonesia berbenah demi menatap langkah menuju Piala Dunia. Indonesia menghadapi Arab Saudi di Gelora Bung Karno di laga ke-6. Indonesia wajib meraih poin penuh di kandang dan menjaga asa peluang lolos Piala Dunia. Dari awal laga, Indonesia bermain agresif. Beberapa peluang pun tercipta, namun belum berbuah gol. Pada menit 32, sesi Stadion Gelora Bung Karno bergemuruh setelah Marcelino Ferdinand cetak gol pertama Indonesia. Babak pertama pun usai dengan keunggulan Indonesia dengan skor 1-0. Di babak kedua, Arab Saudi coba merespon, namun rapatnya pertahanan Rizky Ridho dan kawan-kawan membuat Arab Saudi kesulitan. Marcelino cetak gol keduanya pada menit 57 setelah gol chipnya mempermalukan kiper Arab Saudi. Sebelum laga usai, Justin Hubner diganjar kartu merah. Namun, hingga laga berakhir tidak ada lagi gol tercipta. Dengan kemenangan ini, Indonesia berada di posisi ketiga klasemen sementara. Di laga selanjutnya, Indonesia akan menghadapi Bahrain, Cina, Australia, dan Jepang. Kita doakan selalu semoga timnas Indonesia lolos hingga berlaga di Piala Dunia.